Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Menurut saya, pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya setelah mempelajari modul 3.2 ini adalah bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu mengoptimalkan aset-aset dan sumber daya yang ada di dalam lingkungan sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Tentu saja setiap sekolah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu di faktor biotik maupun abiotiknya. Namun kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menemukan kelebihan-kelebihan atau aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk memajukan sekolah kita. Karena seperti kita ketahui, pengelolaan sumber daya ini harus didasari dari inquiry apperception, yang mana ketika kita akan mengembangkan atau menemukan aset itu, kita memulainya bukan dari kekurangan, tapi dari kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk penerapannya sendiri antara di kelas, sekolah, dan masyarakat tentu akan saling berhubungan. Aset-aset yang kita temukan di kelas ataupun di sekolah secara keseluruhan maupun di lingkungan masyarakat nantinya akan saling mendukung untuk menciptakan kemajuan sekolah. Kemudian, hubungan pengelolaan sumber daya terhadap pembelajaran berkualitas. Tentu saja ketika kita mampu memetakan aset, mampu menemukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah, pasti akan berimbas kepada proses pembelajaran siswa yang lebih berkualitas. Karena siswa akan dimanjakan dengan aset-aset yang sudah kita optimalkan, seperti dari segi fisiknya, dari segi manusianya. Karena sudah kita optimalkan, maka insya Allah pembelajarannya juga akan menjadi lebih berkualitas. Materi ini sangat berkaitan dengan filosofi KHD, di mana dalam filosofi KHD itu kita sangat menghambakan peserta didik atau murid. Jadi proses pengelolaan sumber daya ini adalah salah satu bentuk pengabdian kita terhadap peserta didik, di mana kita berupaya untuk mengoptimalkan semua aset dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah maupun sekitarnya untuk pembelajaran mereka yang lebih berkualitas. Dan selanjutnya materi ini juga pasti akan berkaitan dengan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak di sekolah. Kita akan diuji untuk dapat memetakan aset dan sumber daya yang bisa memajukan sekolah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya ini juga pasti akan berkaitan dengan visi kita sebagai guru penggerak, termasuk visi saya pribadi dan pastinya visi ibu bapak guru sekalian. Karena sudah jelas visi yang kita miliki pasti akan ada hubungannya dengan kemajuan pembelajaran dan kemajuan sekolah yang akan berimbas kepada murid kita. Dan di dalam visi kita serta pemetaan asetnya akan juga dilibatkan proses bagja. Kemudian pengelolaan sumber daya ini tentu akan ada kaitannya dengan keberagaman murid, yang mana kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sumber daya ini jika dioptimalkan akan menjadi wadah untuk memfasilitasi keberagaman murid yang ada di sekolah kita. Sebelum saya mempelajari pengelolaan sumber daya ini dan sebelum saya mempelajari tentang visi guru penggerak, terus terang saya ketika melaksanakan sesuatu, ketika akan melaksanakan program,
itu selalu berfokus pada kekurangan yang terdapat di sekolah. Namun setelah saya mempelajari visi guru penggerak, setelah saya mempelajari bagaimana cara pengelolaan sumber daya sekolah, maka dengan mempelajari itu semua saya menjadi tercerahkan. Saya menjadi lebih mudah bergerak untuk maju ke depan, untuk menemukan hal-hal yang sudah dimiliki oleh sekolah yang sebetulnya masih bisa dioptimalkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran maupun kemajuan sekolah itu sendiri. Demikian kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.